Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Selamat siang saya sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI 2D. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah taufiknya serta mendapatkan ridho darinya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik teman-teman, kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab kita, ya, bahasa Arab. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Sya'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk kesempatan siang hari ini tema kita adalah ikhtiyaruz zaujah. Ya, tema kita adalah ikhtiyaruz zaujah. Kemarin kita sudah membicarakan tentang al-usrah bainal madhi wal hadir. Keluarga antara dahulu dengan yang sekarang. Kemudian ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan itu. Adapun tema kita kaitannya dengan ikhtiyaruz zaujah, memilih pasangan hidup. Kalau di sini secara tekstualnya adalah memilih istri. Kenapa di situ adalah ikhtiyaruz zaujah, bukan ikhtiyaruz zauj? Karena biasanya yang memilih itu adalah seorang lelaki memilih istri, bukan istri yang memilih suami atau wanita yang memilih seorang lelaki. Meskipun sesungguhnya ya sama saja, laki-laki memilih, yang perempuan pun juga memilih. Yang laki-laki kalau memilih berarti ya dia bisa mencari satu sana kemari misalkan gitu ya. Kalau yang perempuan maka memilihnya bagaimana? Dengan menjawab ya atau tidak, itu adalah pilihan bagi seorang perempuan. Kalau tidak berarti nggak cocok, ya bilang aja tidak. Kalau cocok ya iya. Baik, ikhtiyaruz zaujah. Ada kiat-kiat di dalam Islam, saya hanya meringkaskan saja ya. Ikhtiyaruz zaujah, yaitu memilih pasangan hidup. Islam itu memuliakan manusia. Ini saya hanya membaca menjelaskan secara singkat apa yang dikandung di dalam teks bacaan ini. Islam itu memuliakan umat Islam. Mengapa? Karena bukan hanya umat Islam, sesungguhnya seluruh umat manusia itu dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara adanya pernikahan. Mengapa demikian? Karena setiap manusia itu punya kecenderungan untuk menyukai lain jenis, itu iya. Nah, agar manusia itu tidak menyamai dengan binatang, itulah Islam kemudian mensyariatkan di dalamnya adanya pernikahan itu. Maka al-Islamu yasmu bizzawaj 'anil hayawaniyah. Islam itu memuliakan manusia dengan pernikahan melebihi hewan. Kalau hewan itu kan mereka tidak perlu untuk menikah, dia suka terhadap lawan jenisnya, maka dimanapun dia melihat dan dia tertarik, dia bisa melakukan hal-hal yang disukainya, itu hewan. Nah, kalau manusia sudah tidak mengindahkan kaidah-kaidah kemanusiaannya, maka ya sia sama artinya dengan hewan. Yang membedakan dengan manusia dengan hewan itu apa? Akalnya. Hanya itu aja yang membedakan. Jadi yang membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah akalnya. Kalau akalnya itu sempurna, akalnya masih tetap digunakan, maka ya itu namanya manusia. Kalau enggak ya enggak. Maka ada yang mengatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau sudah nggak berpikir, berarti hilang sifat kemanusiaannya. Maka ada qaul yang mengatakan laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Andai tanpa ilmu pengetahuan ya manusia itu sama dengan hewan. Kita lanjutkan ya.
Kaitannya dengan pernikahan itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an. Ini ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ini adalah ayat yang menegaskan bahwa sebagian di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya Allah menciptakan bagi kita semuanya, bagi umat manusia itu pasangan dari jenisnya sendiri. Azwajal min anfusikum azwaja, dari jenis kita sendiri. Maka jangan ada yang berpikir, wah nanti saya akan menikah dengan hewan, saya akan menikah dengan kambing. Oh enggak, menikah dengan jin, enggak. Semua itu telah diciptakan pasangan oleh Allah dari jenisnya sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kita itu menjadi tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada muncul di dalam hati kita itu rasa kasih sayang, rasa cinta kasih di antara satu dengan yang lainnya, di antara suami dan istri. Maka disitulah ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Mereka yang berpikir. Nah, tetapi apakah kemudian manusia itu bisa langsung mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang diharapkannya? Tentu ada perjuangan yang harus dilakukan. Ya, harus ada upaya. Sunnatullah berlaku di situ. Kalau kita nggak mau berusaha, ya Allah nggak akan pernah memberi. Maka disebutkan di sini ikhtiaru zaujati ahamu marhalatin qabla dukhul fil hayati zaujiyah. Proses untuk memilih pasangan hidup itu adalah satu langkah yang sangat penting sebelum kita memasuki kehidupan pernikahan. Mengapa? Li'anna zauja rabitatun wathiqah. Karena pernikahan itu ya satu ikatan yang sangat kuat, mu'alaqatun insaniyah, ya, hubungan kemanusiaan yang sangat kuat. Wa amaliyatul ikhtiyar tahtaju ila juhdin lil 'uthur 'ala syarikil munasib, ya. Proses memilih pasangan hidup itu membutuhkan kesungguhan, perlu upaya yang serius supaya kita mendapatkan jodoh yang sesuai, gitu loh. Jadi harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Lantas apa yang kemudian harus kita perhatikan ketika kita memilih pasangan hidup? Islam ini ya, wadu'al islamu qawaidul ikhtiyari zawjah as-salihah. Islam meletakkan kaidah-kaidah untuk memilih suami dan istri yang solihah. Nah, maka apa yang paling penting kriterianya bagi seorang suami atau istri yang nanti akan kita jadikan pilihan itu? Yang pertama adalah antakuna zata dinin, bukan tainin loh ya. Punya agama yang bagus, dilihat agamanya. Mengapa demikian? Karena seorang yang punya agama yang bagus itu yadfa'u ila ta'il huquq allati 'alaihi, itu akan mendorong, memberikan motivasi kepada suami ataupun istri untuk memberikan hak dari masing-masing pasangannya. Jadi mereka yang tahu agama itu tahu, oh istri saya punya hak seperti ini, harus saya beri nafkah. Maka dia akan memberikan nafkah kepada istrinya. Istri saya punya hak, misalkan saya harus muasyarah dengan dia dengan cara yang baik. Maka suami yang punya agama yang bagus, dia akan menggauli istrinya dengan pergaulan yang bagus. Sebaliknya istri yang punya agama, dia tahu posisi suaminya. Oh, suami saya ini sedang dalam keadaan kepepet ekonominya, sedang keadaan seret, ya dia bersabar, menguatkan hati suaminya, dan seterusnya. Itu dia tahu. Bukan malah kemudian menimbulkan masalah dalam kehidupannya, dengan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Sudah tahu suaminya nggak punya uang, dia malah minta yang lebih. Oh tidak. Dia tahu ketika suaminya pulang capek, seharusnya dia menyambutnya dengan senyuman, kemudian melayaninya dengan baik. Bukan ketika suaminya datang, pulang dalam keadaan capek, istrinya malah marah. Oh tidak, bukan begitu seorang istri yang baik, yang tahu agama. Nah disitulah pentingnya kita
memilih pasangan hidup yang di situ paham dan ngerti soal agama, sehingga kemudian dia mau untuk memberikan hak bagi pasangannya masing-masing. Ya, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman di situ. Ya, yaqulullahu jalla jalalu fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang wanita salihah itu adalah wanita-wanita yang taat, menjaga dirinya ketika suaminya dalam keadaan pergi atau sedang bepergian sebagaimana yang diperintahkan Allah untuk menjaganya. Lu itu istri yang salihah. Rasulullah juga mengatakan, juga bersabda dalam sebuah hadis, tungkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita itu dinikah karena 4 hal. Pertama, lima liha, karena hartanya, lihasabiha, karena linasabiha, ya, karena nasabnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, dan yang keempat adalah walidiniha, karena agamanya. Falfar bidzatid tin taribat yadak, pilih yang keempat, maka masa depan Anda itu akan menjadi masa depan yang cerah, akan selamat diri Anda. Kenapa? Karena seorang wanita yang punya agama yang bagus itu menenangkan hati. Lantas bagi seorang perempuan bagaimana? Wal mar'atu la yanbaghi laha an taqbala minal azwaj illa man huwa ala khuluqin batin. Seorang perempuan, seorang gadis, jangan dia menerima suami kecuali ketika suaminya itu punya akhlak dan agama yang bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atakum min man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Ketika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Illa taf'alu, kalau Anda tidak mau melakukan itu, ada orang akhlaknya bagus, agamanya bagus, Anda nggak mau menikahkan anak Anda dengan orang yang seperti itu, maka takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan muncul fitnah dan kerusakan yang nyata di muka bumi ini. Ya, wa 'alal wali ayastadzana mauliyatahu, bagi seorang wali hendaknya minta izin, jangan semaunya sendiri, meskipun anaknya masih gadis, ya ditanya, "Nduk, bagaimana? Gelem apa ndak karo si fulan ini?" Jangan mentang-mentang kamu ayahnya, jangan mentang-mentang kamu walinya, kamu maksa dia semaunya sendiri. Yang nikah emangnya siapa? Anak kamu atau kamu? Gitu ya. Nah, ini penting. Wa yasta'maruha in kanat sayyiban. Kalau misalkan sudah rondo gitu ya. Ya sudah janda ya, atau duda ya. Kalau sudah janda ya diperintah, tapi tidak ada paksa, tidak boleh dipaksa juga gitu ya. Wa min ahami sifati mi yakhtaru ar-rajul zawjatan lahu an takuna dzata khuluqin hasanin fatuhibbu zawjaha, ya. Kalau yang perempuan, laki-laki, yang paling utama adalah dzata khuluqin hasan, punya akhlak yang bagus. Karena akhlaknya yang bagus, maka dia akan mencintai suaminya. Rasulullah bersabda, tazawwajul wadud, nikah itu wanita-wanita yang penuh dengan kasih sayang. Ya, yang penuh dengan kasih sayang. Itu adalah pondasi-pondasi yang semestinya untuk kita ketahui ketika kita akan membangun kehidupan rumah tangga. Nah, di bawah ini teman-teman ada latihan, silahkan nanti teman-teman bisa mengerjakannya ya, dibuat latihan untuk di rumah. Tidak perlu dikumpulkan, hanya dibuat belajar, latihan di rumah. Ini ada sul bainal kalimat wa ta'rif al-munasib ini juga. Ya. Ini nanti bisa dipelajari di rumah. Al-dhamair al-mustatirah. Oke, teman-teman, ada al-dhamair al-mustatirah, dhamir mustatir ya. Al-dhamair mustatir ini perlu saya jelaskan sedikit saja. Kalau yang kemarin kita sudah tahu dhamir munfasil, ada dhamir muttasil ya. Yang dhamir muttasil itu ada kalanya al-dhamair al-mustatirah. Ada kalanya dhamir itu mustatirnya adalah baris. Ada kalanya dhamirnya itu muttasil baris, ada kalanya dhamirnya itu dhamir mustatir. Ya. Contoh yang mustatir itu ya seperti lafadz jaro,
Ya, rokiba, yarkabu, yajri. Ini namanya dhamir mustatir. Jadi kalau dhamir mustatir itu dhamir yang tidak ada bentuknya, nggak ada gambarnya di dalam lafadznya itu nggak ada gambarnya, nggak ada bentuknya. Kalau yang ada bentuknya itu namanya muttasil yang baris. Jadi dhamir muttasil itu ada dua macam. Pertama adalah dhamir muttasil yang baris, ada dhamir muttasil yang mustatir. Kalau yang mustatir tidak kelihatan lafadznya. Di dalam lafadznya nggak kelihatan. Rokiba seperti ini, jaro, akmala, ba'a, nakaha, ihtaja, wa'ada, ini nggak kelihatan. Ya. Kemudian kalau yang baris itu kelihatan, yarkabani, alif nun, ini. Yarkabuna, wawu nun, ini baris namanya. Tarkabu ini mustatir, nggak kelihatan. Tarkabu ini nggak kelihatan. Yarkabani ini baris, ada alif dan nunnya belakang. Yarkabenan ini namanya baris, ada bak nunnya ada nunnya di belakang, nun jamak niswahnya. Tarkabu ini yang mustatir, ya. Nah, wes itu kaitannya dengan dhamir mustatir. Jadi mustatir itu bagian dari dhamir yang mutasil. Mutasil ada dua macam. Yang pertama ada mutasil yang baris, yang kedua adalah mutasil yang mustatir. Yang baris itu adalah malahu suratun fil lafdhi, yaitu dhamir yang ada bentuknya di dalam kalimat tersebut. Kalau yang mustatir, ma laisa lahu surah, ma laisat lahu suratun fil lafzi, yang tidak punya bentuk di dalam lafadznya, itu yang namanya dhamir mustatir, ya. Itu dhamir mustatir. Nah, ada beberapa latihan itu teman-teman bisa mengerjakannya. Lagi silahkan boleh dikerjakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dikumpulkan. Sekali lagi tidak perlu dikumpulkan karena itu hanya sebagai latihan teman-teman dalam memahami kaidah dan juga teks yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman. Ya, baik teman-teman, itu untuk materi kita kaitannya dengan bahasa Arab. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat, bisa membantu teman-teman di dalam memahami kaidah bahasa Arab, utamanya tadi teks yang berkaitan dengan ikhtiyaruz zaujah, memilih pasangan hidup, dan juga beberapa kaidah yang berkaitan dengan al-dhamair al-mustatirah yang merupakan bagian dari al-dhamir muttasil gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih dan sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita sehari-hari dengan lancar, tanpa ada halangan satu apapun. Dan semoga segera dikeluarkan dari musibah yang saat ini sedang menimpa di negara kita dan juga umat manusia pada umumnya di seluruh dunia, karena hampir di seluruh belahan dunia semua juga mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah, wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadhra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.